Gesakkan bola sampai mencapai angkasa. Jauh dan tinggi. Bersahabat di setiap saat. Jadi diri sendiri mulai Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana tendangan Tokyo yang berubah menjadi naga emas, namun sayang tendangan tersebut belum berbuah gol. Melihat itu, Tokyo pun kemudian memberikan nama untuk tendangannya itu, yaitu tendangan Tokyo. Singkat waktu, babak pertama pun selesai dan sebelum babak kedua dimulai, sang ayah pun memberikan ceramah nonjutsu kepada Tokyo di mana ia diminta untuk melihat bola dengan mata hatinya. Akan tetapi saat pertandingan kembali dilanjutkan, Tokyo selalu gagal untuk melakukan tendangannya itu lagi dan membuat tim lawan sadar kalau tendangannya itu hanyalah kebetulan saja. Kemudian setelah melihat perjuangan teman-temannya yang susah payah memberikan bola, Tokyo pun dengan mata hatinya akhirnya berhasil kembali melakukan tendangannya itu. Dengan gol itu, Winners Junior pun berhasil memenangkan pertandingan dan berhak ikut serta dalam turnamen Liga Dragon. Setelah itu, mereka semua pun diminta untuk mengikuti TC di sebuah lembah arwah sampai kompetisi Liga Dragon dimulai. Namun secara mengejutkan, Will nggak bisa ikut TC tersebut dan memilih untuk melakukan TC tersendiri secara terpisah. Will, janji ya? Iya, aku janji. Beberapa tahun setelah kepergian Tokyo dan kawan-kawan, akhirnya hari pembukaan kompetisi Liga Dragon pun dimulai. Kompetisi itu diikuti oleh 8 tim yang terbagi atas 2 grup, di mana satu tim dari masing-masing grup yang memiliki poin tertinggi akan melaju ke partai final. Saat undian akan dilakukan, rupanya perwakilan dari Winners Junior belum juga muncul, namun tak selang berapa lama akhirnya Tokyo dan kawan-kawan pun datang tepat pada waktunya. Lihat kami, Winners Junior sudah tiba. Setelah undian dilakukan, rupanya tim Tokyo dan kawan-kawan nggak satu grup dengan tim Leon, sehingga satu-satunya cara agar mereka bisa melawan tim Leon adalah dengan melaju ke partai final. Setelah itu, Tokyo dan kawan-kawan pun bersiap melakoni laga pertama di kota Sandwich melawan tim Sabak Impulse. Dengan menggunakan pesawat kelas premium, Tokyo dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di kota Sandwich dan disambut dengan sangat ramah oleh warga di sana. Saat perjalanan ke penginapan, Tokyo melihat warga di sana yang hobi makan es krim sehingga ia pun tertarik untuk mencobanya. Akibatnya, Pak pun terpaksa harus menjemputnya, namun sang pelatih mengatakan kalau ia harus segera kembali sebelum matahari terbenam, karena akan terjadi badai pasir merah di sana. Singkat cerita, Pam pun berhasil menemukan Tokyo yang sedang makan es krim gratis dan melihat poster Ryu yang tertempel di sana. Kemudian Kang Es Krim menjelaskan kalau Ryu sekarang menjadi buronan karena hobi menantang pemain hebat dengan tujuan untuk mencederainya. Berpindah ke salah satu pemain Sabak Impulse bernama Trick dan juga adiknya sedang berada di bar untuk minum-minum. Saat akan pulang, mereka malah bertemu dengan Ryu yang kemudian menantang Trick untuk buy one. Sang adik yang juga tahu sifat buruk dari Ryu itu pun sempat melarang sang kakak, namun ia masih aja ngeyel. Hingga pada akhirnya, sang adik pun memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yang ternyata seorang penjual es krim tadi. Mendengar itu, tentu membuat sang ayah menjadi khawatir sehingga Tokyo sendirilah yang kemudian pergi untuk menyusul Ryu. Sementara itu di sisi lain, terlihat Trick yang mulai kelelahan karena nggak sanggup meladeni kekuatan dari Ryu. Saat ia hampir aja kena fatality, Tokyo pun kemudian datang di saat yang tepat.
Setelah itu, gantian Tokyo lah yang menantang Ryu untuk melawannya. Namun sebelum itu Shin harus berpindah dulu ke farm yang memberitahukan hal itu kepada teman-teman Tokyo. Melihat matahari yang mulai terbenam, sang pelatih pun kemudian meminta mereka untuk segera mencari Tokyo, namun para penjaga penginapan gak mengizinkan mereka untuk pergi karena sedang terjadi badai pasir merah. Sementara itu, Tokyo dan Ryu pun masih saling jual beli serangan sampai akhirnya Tokyo menunjukkan tendangan Tokyo miliknya. Sayang, badai pasir merah keburu menerjang sebelum Tokyo berhasil mengalahkan si Ryu ini. Saat badai mulai reda, Tokyo dan Ryu pun ternyata terlempar ke sebuah bangunan tua bekas stadion zaman dulu. Selang berapa lama, muncul seekor kalajengking gurun yang menyerang mereka berdua dan beruntung sang pilot datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah mereka berhasil kembali, Ryu pun kemudian malah ngilang entah kemana. Singkat cerita, Tokyo dan kawan-kawan pun bersiap melakoni debut pertama mereka di Liga Dragon dan sempat berpapasan dengan tim Sabak Impulse di perjalanan. Dalam tim tersebut, rupanya terdapat salah satu pemain yang dulu sempat mengikuti seleksi Winners Junior bernama Tyron. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di stadion dan kemudian pertandingan pun dimulai. Ya, pertandingan dimulai dengan tendangan pertama oleh Sabak Impulse dilakukan oleh Tyron. Sebuah tanda. Gatner mengeluarkan tanda. Terlihat kapten dari Sabak Impulse yang bernama Gatner malah cosplay jadi anak pramuka dengan memberikan sandi-sandi Morse untuk rekan-rekannya. Akan tetapi, sepertinya tim Sabak Impulse sengaja mau ngeport tim Tokyo dan kawan-kawan terlebih dahulu dengan membiarkan mereka mencetak gol. Ya, gol! Winners Junior berhasil merebut angka terlebih dahulu. Ya, kembali permainan isyarat dari Gatner. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, tim Sabak Impulse pun gantian untuk menyerang melalui Tyron dengan tendangan bumerangnya. Saat bola kembali ke Tyron, ia pun berhasil mencetak gol karena Torosa mengira kalau bola itu akan berbelok lagi. Setelah itu, pertandingan kembali dilanjutkan, namun tim Sabak Impulse berhasil mencuri bola dari pemain Winners Junior. Lalu dengan taktik yang sama, Tyron melakukan tendangan bumerangnya, di mana kali ini Torosa nggak mau kena prank lagi, namun ternyata bola tersebut berbelok sehingga membuat mereka berbalik tertinggal dari tim Sabak Impulse. Setelah gol itu, tim Tokyo pun kemudian berbalik menyerang untuk mengejar ketertinggalan, namun karena Tokyo yang dijaga sangat ketat, ia pun langsung aja menggunakan tendangan Tokyo dari jarak jauh. Winners Junior berhasil menyamakan kedudukan. Tampaknya pertandingan dihentikan untuk sementara selama 15 menit. Saat jeda babak pertama, terlihat kiper dari tim lawan yang minum air dengan sangat banyak sampai membuat perutnya buncit. Singkat waktu, babak kedua pun dimulai lagi dengan intensitas pertandingan yang lebih tinggi dari masing-masing tim. Merasa ada kesempatan, Tekodon pun kemudian menendang bola yang sempat mengenai perut dari kiper tersebut sampai membuat air pun keluar. Lalu ditambah cuaca yang teramat panas menyebabkan terjadinya Fata Morgana sehingga Tokyo dan kawan-kawan pun sulit untuk menebak mana gawang yang sebenarnya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh tim lawan untuk berbalik menyerang dengan taktik pinball dan berhasil membuat mereka kembali unggul dari tim Tokyo. Akan tetapi tak selang berapa lama, badai pasir pun mulai datang di mana itu membuat Fata Morgana menghilang. Hingga pada akhirnya Tokyo kembali berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Setelah kedudukan sama kuat, mereka semua pun kemudian saling berjuang mati-matian untuk mencari satu gol kemenangan. Singkat cerita, dengan tendangan Tokyo-nya, tim Winners Junior pun berbalik unggul yang bertepatan dengan waktu yang habis sehingga Tokyo dan kawan-kawan pun berhasil memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, Tokyo dan kawan-kawan pun melakoni laga kedua dan ternyata mereka berhasil menang mudah dengan membantai tim Horis dengan skor 5-0.
Sehingga Tokyo dan kawan-kawan pun hanya perlu satu kemenangan lagi melawan tim Mariana untuk melaju ke partai final. Beberapa hari kemudian, Shin berpindah ke dua orang pengawal Putri Wina menyampaikan sebuah pesan dari Putri Mariana. Di mana dalam pesan tersebut, ia mencoba memprovokasi Putri Wina dengan meremehkan tim dari kerajaannya yaitu Winners Junior dan Eleven Winners. Singkat cerita, Tokyo dan kawan-kawan pun berangkat menuju negeri Mariana, namun di tengah jalan mereka malah terjebak badai. Dalam badai itu, Tokyo melihat seekor naga emas yang masuk ke sebuah celah dan kemudian malah berusaha untuk menyerangnya. Akan tetapi, rupanya itu hanyalah mimpi dari Tokyo saja, sehingga singkat cerita mereka pun sampai di negeri Mariana. Malam harinya, mereka pun disambut langsung oleh Putri Mariana yang hobi sekali ketawa-ketawa nggak jelas. Namaku adalah Mariana. Ia pun juga memperkenalkan tim dari negerinya bernama Mariana Beauty yang ternyata berisikan banyak pemain-pemain naturalisasi. Pemain Mariana Beauty menggunakan pemain dari berbagai negeri untuk mengalahkan Winners Junior. Dan anehnya, entah mengapa Will kok tahu banyak soal tim Mariana sehingga membuat ayah Tokyo menjadi sangat curiga. Sehingga pada malam harinya, ia pun mencoba mengintip kamar dari Will, namun sayang ia malah kepergok oleh Tokyo dan juga Fam. Akan tetapi, identitas Will pun akhirnya ketahuan juga yang ternyata ia adalah seorang Putri Wina.